Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas tentang soal CPNS TU tentang jarak dan kecepatan. Untuk soal yang pertama, rumah Amir dengan sekolah berjarak 1,5 km. Jika Amir mampu berjalan dengan kecepatan rata-rata 3 km per jam, waktu yang dibutuhkan untuk pergi pulang dari rumah ke sekolah selama 1 minggu, yaitu 6 hari masuk sekolah, adalah titik-titik. Nah, berarti ini yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan untuk pulang pergi selama 6 hari ya. Nah, jadi pertama kita lihat dulu nih, ini untuk memudahkan kita, yang pecahan desimal ini kita ganti dulu menjadi pecahan biasa. Nah, karena kita carinya manual, tidak menggunakan kalkulator. Nah, karena kan kalau ujian CPNS nggak diberikan pakai kalkulator ya, nggak dikasih pakai kalkulator. Oke. Jadi 1,5 ini kita ubah jadi pecahan biasa, 15/10, sama-sama kita bagi 5, 15 bagi 5 3, 10 bagi 5 2. Oke, jadi 3/2. Nah, kemudian tentang jarak dan kecepatan. Nah, untuk rumusnya itu kita cuman mengingat segitiga ini saja, segitiga Jokowi ya, segitiga Jokowi. Kalau yang ditanya J sama dengan K dikali W. Nah, kecepatan waktu. Nah, kalau yang ditanya waktu, W sama dengan J per K, jarak per kecepatan. Nah, jadi kita cari untuk satu kali perjalanan dulu, untuk pergi dulu ya. Nah, untuk pergi dulu. Jadi kalau yang ditanya W kan waktu yang ditanya nih. Nah, W sama dengan J per K, J-nya berapa? J-nya 3/2. Nah, kemudian kecepatannya 3 km per jam. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, nah pembagian seperti ini, per yang ada pernya lagi. Nah, jadi kita buat, nah bilangan yang nggak ada per kita buat jadi per juga ya. Misalkan ini 3, kan nggak ada pernya, ini bukan pecahan ya, tapi kita buat jadi pecahan. Jadi kita buat per satunya. Nah, kemudian tinggal kita kalikan saja nih. Yang luar kita kali yang luar, yang dalam kita kalikan dengan yang dalam. Nah, 1 kali 3 kita naikkan ke atas 3. Nah, 2 dikali 3, nah, 6. Nah, kemudian sama-sama kita kecilkan, sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 itu 2. Nah, berarti untuk sekali perjalanan, nah, waktu yang dibutuhkan adalah setengah jam, 1/2 jam ya. Nah, kemudian tinggal kita cari untuk yang 6 hari perjalanan. Nah, berarti setengah jam dikali 2. Kenapa 2? Karena 1 hari itu dia ada pergi dan ada pulang. Nah, berarti 2 kali jalan ya, 2 kali jalan, setengah jam. Nah, berarti kita kalikan dengan 2. Kemudian kita kalikan 6 hari ya. Nah, kemudian tinggal kita, ini kan ada 2 di atas, 2 di bawah, bisa kita coret. Nah, yang bersisa 1 dikali 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah 6 jam. Jawabannya adalah D, 6 jam. Nah, gampang ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Adi berangkat dari kota P pukul 7.00 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Wira berangkat dari kota Q menuju kota P dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak P dan Q adalah 360 km. Adi dan Wira akan bertemu pada pukul titik-titik. Nah, jadi si Adi ini pergi dari kota P menuju kota Q. Nah, sedangkan si Wira pergi dari kota Q menuju kota P. Nah, pertanyaannya, mereka ini akan bertemu pada pukul berapa ya? Nah, karena mereka perginya di jam yang sama, pukul 7. Nah, kalau yang ditanyakan adalah pertemuannya, berarti kita harus cari kecepatan gabungannya terlebih dahulu. Ya, kita cari kecepatan gabungan antara kecepatan Adi ditambah dengan kecepatan Wira. Kecepatan Adi itu 60 km per jam, sedangkan kecepatan Wira adalah 40 km per jam. Nah, kalau kita tambah 60 ditambah 40 adalah 100. Nah, oke, kita sudah mendapatkan K gabungannya. Nah, dan kita sudah juga mengetahui jaraknya adalah 360. Yang ditanya berarti pukul, yaitu waktunya. Nah, berarti kalau yang ditanya waktu, nah kita kembali lihat di segitiga JKW. Nah, kalau yang ditanya waktu berarti kita tutup W-nya. W sama dengan J per K ya. W sama dengan J per K. J-nya
360, K-nya K gabungan tadi 100. Nah, 360 dibagi dengan 100 hasilnya 3,6 jam. Nah, jadi setelah kita mendapatkan 3,6 jam ini, nah yang koma ini kita ubah menjadi menit ya. Nah, biar bulat hasilnya 3 jam sekian menit. Nah, seperti itu. Berarti kita bongkar dulu nih 3,6. Berarti 3 jam ditambah 0,6 jam. Nah, 0,6 jam ini nah kita cari dulu ke dalam menit. Nah, caranya 0,6 jam sama dengan 0,6 dikali 60 menit karena 1 jamnya 60 menit ya. Nah, berarti kita kali 60 menit. 0,6 dikali 60 hasilnya 36 menit ya. Nah, ini caranya cara cari biasa saja, perkalian pecahan desimal ya. Oke, kita sudah mendapatkan 36 menit, kita tulis ulang. Jadi 3 jam 36 menit. Berarti nah mereka akan bertemu 3 jam 36 menit setelah mereka berangkat bersama-sama. Oke. Nah, berarti berangkatnya pukul berapa? Berangkatnya pukul 7. Nah, berarti kalau 3 jam 36 menit setelah mereka berangkat baru berjumpa, maka tinggal kita tambah saja nih biar kita tahu pukul berapa mereka jumpanya. Kita tambah 3 jam 36 menit tadi, kita tambah 0 ditambah 6, 0 ditambah 3, 7 ditambah 3, 10. Nah, berarti mereka akan bertemu pada pukul 10.36. Jawabannya adalah D ya. Nah, oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tono berangkat dari kota A pada pukul 9.00 dan tiba di kota B pada pukul 13.35. Nah, jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam dan beristirahat selama 1/4 jam, maka jarak kota A ke kota B adalah. Nah, oke. Jadi kita cari dulu lama perjalanan Tono. Nah, berapa jam nih dari jam 9 menuju jam 13.35? Kita kurang aja nih 13.35 kita kurang dengan 9 ya. Kita kurang, dapatlah hasilnya 4.15 atau 4 jam 15 menit ya. 4 jam 15 menit. Nah, oke. Kemudian lama mengendarai mobil. Nah, kan tadi dari jam 9 sampai jam 13.35 dia berhentinya 1/4 jam ya, 1/4 jam untuk beristirahat. Nah, jadi lama dia mengendarai mobil adalah 4 jam 15 menit ini kita kurangi dengan waktu istirahatnya. Waktu istirahatnya adalah 1/4 jam. Kita cari dulu 1/4 jam ini berapa menit. Nah, biar mudah kita kurangkan ketika di sininya. Nah, istirahatnya 1/4 jam sama dengan 15 menit ya. Nah, 1/4 dikali 60 dapat 15 menit. Jadi tinggal kita kurangi saja. 4 jam 15 menit kita kurang 15 menit. Nah, oke. Maka kita dapatlah 4 jam ini, bersisa 4 jam ya. Jadi waktu di jalan kita sudah tahu 4 jam. Kemudian kecepatan rata-ratanya kita sudah tahu 75 km per jam. Jadi langsung kita bisa cari jaraknya. Rumusnya apa? Kita ingat kembali rumus JKW-nya. Yang ditanya apa? Jarak. Kita tutup jaraknya. J sama dengan K dikali W. J sama dengan K dikali W. K-nya kita sudah dapat, sudah ada 75. W-nya juga kita sudah dapat 4 jam tadi. Kita kalikan saja 75 dikali 4. Nah, sama dengan 300 km. Jawabannya adalah D. Nah, oke, selesai. Nah, gampang ya. Nah, jadi kuncinya adalah kita harus teliti dan tetap sabar dan jangan gegabah. Nah, itu saja. Baiklah, hanya sampai di sini dulu video kali ini. Kalau ada soal yang lainnya tentang jarak dan kecepatan, nah bisa di komentar, bisa ditulis di komentar agar bisa kita jawab sama-sama ya. Nah, baiklah, hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Nah, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.